Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat konten kreator dituntut lebih kreatif menggunakan platform digital termasuk platform berbagi video TikTok. Pasalnya saat pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan label hashtag di rumah saja, efeknya sangat terasa pada psikologis masyarakat, terutama yang memiliki karakteristik yang aktif. Eksistensi pengguna TikTok tak hanya karena dampak hashtag di rumah saja, tetapi TikTok juga menawarkan fitur yang menarik dan beragam yang mudah dipahami oleh semua kalangan, seperti efek video, soundtrack lagu TikTok, duet video, dan fitur lainnya. Tak hanya itu, TikTok juga dimanfaatkan sebagai tempat bisnis. Fitur yang disediakan TikTok membebaskan pengguna untuk membangun brand image-nya dengan membuat konten bisnis mereka sebagai media promosi sesuai kreativitas pengguna. Dikutip dari laporan Ramadan 2022, TikTok bertajuk Igniting Joy. Jumlah konten yang diunggah di platform berbagi video TikTok pada bulan Ramadan 2021 lalu mengalami peningkatan hingga 31% ketimbang bulan lainnya. Selain unggahan yang meningkat, jumlah viewers selama bulan Ramadan juga turut meningkat hingga 54%. Komunitas TikTok terus melakukan eksplorasi konten seputar hiburan, inspirasi kreatif seputar Ramadan, hingga tips dan trik berbelanja selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan erat dengan kebersamaan hingga menjadi salah satu kunci momen yang dimanfaatkan oleh para brand dan pengiklan untuk berinteraksi lebih erat dengan pelanggannya, baik melalui strategi pemasaran maupun iklan. Lantas apa yang spesial dari TikTok pada bulan Ramadan tahun ini? Kami akan membahasnya bersama Head of Brand Partnership TikTok Indonesia, Haswar Hafid. Selamat siang, Haswar. Selamat siang Dian, apa kabar? Baik, sehat. Semoga Haswar juga demikian. TikTok ini menjadi platform utama bagi netizen Indonesia melakukan banyak hal, mulai dari menikmati konten menghibur, belajar hal baru, launchpad untuk menerbitkan karya, hingga mencari referensi saat ingin membeli produk jelang Ramadan yang sebentar lagi nih kita memasuki. Bagaimana kira-kira perilaku konsumen TikTok? Terima kasih banyak Dian untuk pertanyaannya, semoga Dian dan rekan-rekan CNBC Indonesia sehat-sehat semua. Yang Dian sampaikan terkait TikTok sekarang menjadi platform utama itu sangat tepat, dan hal ini dipicu oleh dua hal, Dian. Yang pertama adalah jangkauan pengguna TikTok yang saat ini telah mencapai lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia. Lebih dari 240 juta pengguna itu sendiri berasal dari Asia Tenggara. Nah, tentunya dengan jangkauan konsumen sebesar itu, TikTok menjadi platform yang bisa dimanfaatkan oleh kreator, selebriti, sampai UMKM sebagai wadah untuk mengekspresikan kreativitas dan menemukan berbagai macam video singkat yang menginspirasi. Nah, jadinya siapapun bisa nih Dian menjadikan TikTok sebagai tempat untuk membangun bisnis, dari meningkatkan followers sampai membangun interaksi dengan komunitas yang ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kreativitas dan kebahagiaan itu selalu menjadi elemen penting dari konten-konten yang dihadirkan oleh komunitas kami di TikTok. Hal ini menjadikan TikTok sebagai tempat yang tepat untuk menikmati kebersamaan dan kemeriahan Ramadan secara virtual. Jangkauan atau reach-nya besar, kemudian konten video singkatnya juga menginspirasi banyak orang. Nah, bagaimana nih perilaku konsumen di TikTok di bulan Ramadan? Seperti yang tadi Dian sampaikan, kami juga baru meluncurkan laporan yang berjudul Ramadan 2022 with TikTok, Igniting Joy. Laporan ini merangkum sejumlah tren perilaku pengguna TikTok selama bulan Ramadan. Dari laporan ini, Dian, kami menemukan bahwa 63% pengguna itu ingin melihat bagaimana orang lain merayakan Ramadan, sementara 57% membutuhkan inspirasi untuk persiapan bulan puasa. Ini juga kita lihat dari banyaknya hashtag yang dipakai oleh komunitas TikTok untuk membagikan momen Ramadan versi mereka, Dian. Hashtag Ramadan tiba misalnya, itu menjangkau lebih dari 340 juta views, THR 464 juta views, dan yang nggak kalah serunya adalah hashtag sahur atau lebaran yang mencapai lebih dari 1,4 miliar views. Ya, Haswar, lantas bagaimana brand perlu merespon momen ini lewat pemasaran kampanye Ramadan mereka? Adakah tips yang bisa dibagikan, Haswar? Ada banyak tips, Dian, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini adalah ada satu hal yang unik mengenai TikTok, yaitu bagaimana TikTok mampu menggabungkan unsur hiburan yang melalui video singkat dan juga pengalaman berbelanja yang kohesif. Hal ini menjadi cara baru buat brand untuk menjangkau konsumen mereka. Kita coba lihat dulu ya dari unsur hiburan. Ada 4 kategori konten yang paling banyak dibuat dan dinikmati komunitas TikTok saat Ramadan, yaitu 1, entertainment atau hiburan, 2, tradisi donasi memberi hadiah atau berbelanja, ketiga, kebiasaan yang unik terjadi ketika Ramadan, dan 4 adalah perayaan Lebaran.
Kategori-kategori konten inilah yang bisa dimanfaatkan oleh brand untuk menyambut momen Ramadan. Kami juga membagi 3 tahapan penting nih, Dian, untuk menjadi acuan brand menyiapkan strategi pemasaran mereka. 3 tahapan ini dibagi berdasarkan konten yang relevan terhadap pengguna TikTok di tahapan-tahapan tersebut. Ketiga tahapan tersebut adalah tahap persiapan, tahap bulan Ramadan, dan tahap perayaan Lebaran. Saat ini kita ada di tahap persiapan, transisi menuju tahap kedua memasuki bulan Ramadan. Di tahap persiapan ini, brand bisa membuat konten dari kategori entertainment dan tradisi memberi hadiah atau berbelanja. Kita ambil contoh brand FMCG atau consumer goods. Brand-brand ini bisa membuat konten inspirasi untuk melengkapi kebutuhan dapur ataupun membeli pembersih rumah tangga. Sehingga ketika bulan puasa berlangsung, anggota keluarga lebih nyaman menjalani ibadah puasa dari rumah. Memasuki bulan Ramadan, brand bisa memperkaya konten mereka dengan menghadirkan konten seputar momen Ramadan dan perayaan Lebaran menjelang akhir puasa. Misalnya, bisnis yang bergerak di bidang e-commerce atau consumer electronics dapat merekomendasikan produk-produk yang sifatnya high involvement, seperti handphone, laptop, dan lain sebagainya yang biasa dibeli ketika periode THR. Di akhir puasa, brand fashion juga bisa mulai merekomendasikan tips mix and match outfit berlebaran dengan koleksi pakaian lebaran yang terbaru. Tahap terakhir, yaitu tahap perayaan Lebaran. Ini di mana bisa menjadi momen penting brand-brand menghadirkan konten seputar kebersamaan merayakan Idul Fitri. Kita ambil contoh, brand fintech misalnya. Brand fintech bisa mengajak konsumen berbagi THR secara virtual tanpa harus tatap muka. Nah, ini semua dari sisi rekomendasi konten. Nah, dari sisi pengalaman berbelanja, Dian, kita lihat dari laporan yang sama, kami menemukan pengguna di TikTok itu membeli produk dari berbagai kategori lebih banyak dibanding mereka yang bukan pengguna TikTok. Contohnya, kategori makanan dan minuman, 1,1 kali lipat lebih banyak, beauty dan personal care atau juga dekorasi rumah, 2,4 kali lipat lebih banyak dibeli dibandingkan dengan yang bukan pengguna TikTok. Tipsnya apa yang bisa kami share untuk brand-brand agar bisa membuat konten yang menarik konsumen dan juga membawa brand impact? Ada 3 hal, Dian, yaitu moments, meaning, dan more. Yang pertama adalah memanfaatkan momen Ramadan sebagai momen untuk menjadikan konten inspiratif. Yang kedua adalah meaning, atau bagaimana brand bisa menyampaikan value mereka kepada konsumen, bisa lewat kreator TikTok ataupun konten brand yang menghibur dan menginspirasi. Ketiga adalah more, yaitu more meaningful values, more festive, more celebrations, more joy. Baik, boleh nggak diceritakan kisah sukses dari brand yang akhirnya berhasil menggunakan TikTok untuk memaksimalkan kampanye Ramadan mereka agar bisa menjadi inspirasi nih untuk marketer yang menyaksikan hari ini? Ada beberapa tips yang dapat kami sampaikan, Dian, yang berhubungan dengan cerita sukses brand-brand yang memanfaatkan TikTok untuk mendukung kampanye Ramadan mereka tahun lalu. Yang pertama, kita ambil dari Link Aja. Link Aja mampu menjangkau target audiens yang tepat dan menyuguhkan mereka dengan konten sangat relevan. Melalui solusi iklan TikTok yang namanya Brand Takeover, di mana dengan solusi ini brand bisa mendapatkan puluhan juta impressions dalam satu hari aja. Link Aja berhasil memperkenalkan produknya sebagai e-wallet syariah pertama di Indonesia. Dan ini kebetulan peluncurannya berdekatan dengan momen Ramadan. Hasilnya, Link Aja berhasil meningkatkan engagement hingga 2,6 kali lipat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, serta total video views-nya mencapai lebih dari 93 juta views. Nah, itu yang pertama dari Link Aja. Yang kedua yang nggak kalah menariknya adalah dari Aqua. Nah, Aqua ini mampu mengajak komunitas TikTok untuk ikut serta dalam campaign mereka yang berjudul Ramadan Bersama Aqua. Solusi iklan yang dipakai adalah #challenge. Nah, Aqua menggabungkan solusi ini dengan solusi TikTok yang lain yaitu Brand Takeover, TopView, Infeed Ads, dan membuat jutaan pengguna TikTok terpapar dengan pesan untuk selalu terhidrasi, Dian. Jadi mereka terlibat dalam kampanye tersebut, bikin banyak konten dengan hashtag Ramadan Bersama Aqua. Kelihatannya sederhana, bikin konten dengan hashtag, tapi ternyata campaign ini mampu membuat penjualan Aqua meningkat lebih dari 10% dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Serta mendorong 10.000 pengguna TikTok membuat video lebih dari 50 juta views. Yang terakhir dari Lazada, ini mirip-mirip dengan Aqua. Kita lihat di TikTok itu pengguna TikTok dapat menjadi brand ambassador yang autentik untuk mendukung kampanye atau produk dari brand. Dengan membiarkan pengguna menciptakan konten mereka sendiri, brand bisa membuat pengguna menjadi bagian dari brand tersebut. Nah, sama dengan Aqua, ini yang dilakukan oleh Lazada. Lazada menyampaikan pesan kampanye mereka, menggandeng kreator, dan juga membuat cerita yang relevan dengan pengguna TikTok. Kombinasi video Lazada dengan video bersama kreator ini bisa berluaskan secara efektif dengan solusi iklannya TikTok yang lain juga, TopView, On One Day Max, Infeed Ads, menjelang momen konsumen mendapatkan THR. Hasilnya, kampanye ini juga mengumpulkan lebih dari 265 juta views, dan total peserta yang membuat videonya itu 13 kali lipat lebih banyak dari target. Biasanya, Dian, e-commerce kan punya banyak shopping voucher ya. Di hari kedua kampanye ini juga, kupon belanja yang disediakan oleh Lazada
itu 100% di-redeem oleh konsumen-konsumennya mereka. Baik, ini satu pertanyaan terakhir. Apa yang spesial dari TikTok di Ramadan tahun ini yang bisa dinantikan oleh semua pengguna mulai dari kreator konten hingga brand? Ya, pada awal tahun ini Dian, kita meluncurkan kampanye brand TikTok yaitu serunya di TikTok. Ini campaign ini kita buat untuk mengapresiasi keberagaman konten kreatif dari para kreator kami di TikTok. Nah, melanjutkan semangat serunya di TikTok ini pada bulan Ramadan, kami juga akan meluncurkan turunan dari kampanye ini yaitu serunya Ramadan. Nah, kampanye Ramadan ini TikTok akan menghadirkan berbagai macam program menarik yang bisa diikuti oleh semua pengguna termasuk brand untuk sama-sama memaknai bulan suci bersama komunitas kami di TikTok. Nantikan kehadirannya sebentar lagi hanya di aplikasi TikTok. Baik, terima kasih Haswar Hafid, Head of Brand Partnership TikTok Indonesia. Salam sehat selalu dan sukses untuk Anda dan TikTok.